BK tahap 1 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dan saya juga bekerja sebagai guru PK di SMA Negeri 1 Jogja. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mempraktekkan layanan konseling individual. Dalam proses layanan konseling individual ini, saya sudah mendapatkan izin dari Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan secara luring, atau saya boleh panggil siswa. Dan saya juga sudah mendapatkan persetujuan dari siswa atau konseling kami untuk melakukan perekaman proses konseling individual yang kami laksanakan. Tujuan kami melakukan perekaman adalah satu, untuk kegiatan uji kinerja atau UKIN, dan saya juga untuk menjadikan atau kami jadikan proses refleksi diri kami apakah proses layanan konseling yang kami lakukan sudah dapat berjalan dengan baik. Proses perekaman kali ini kami lakukan atau saya lakukan pada tanggal 18 November 2020 pada pukul 11 siang di SMA Negeri 1 Jogja. Pendekatan yang saya gunakan adalah REBT. Nah, sekian dari kami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mbak. Mbak Desinta ya? Iya, Pak. Mohon silakan duduk, Mbak. Oke. Nah, mohon maaf, Mbak Desinta bisa menggunakan maskernya dulu, kan kita harus menaati protokoler COVID ya. Ya, Ya, Pak. maaf ya, Pak ya. Ya, Pak. Oke. Ini, Pak. Ya. Tadi Mbak Desinta sudah cuci tangan sebelum masuk ke ruang BK ini? Belum, Pak. Belum. Oh, Bapak ada ini. Nah, ada hand sanitizer, Mbak Desinta bisa pakai ya untuk cuci tangan. Ya, digunakan, Mbak. Masih ingat kan yang diajari sama Satgas Covid SMA Negeri Jogja untuk cuci tangannya gimana? 1, 2, ini ya, terus ya. Nah, ini juga, ini juga, ini juga. Nah, ya setidaknya kita juga tetap melakukan protokoler COVID ya, Mbak ya, Iya, Pak. demi menghambat penularan COVID-19 ini, Ya. atau lebih kerennya Corona. Ya. Ya, Itu Mbak ya. Pak. Pak Agus tidak memakai masker. Ya, Bapak tidak menggunakan masker kalau di ruangan. Akan tetapi kalau di luar, karena Bapak naik motor, Bapak kan nggak mungkin pakai face shield. Ya. Nah, Bapak baru pakai masker. Kalau di ruangan, Bapak menggunakannya face shield. Ya. Kenapa? Biar kalau buat Bapak kan Bapak agak gemuk ya, maksudnya biar nggak biar udaranya itu bisa ada lah, tidak sumpek di ruangan. Ya, Pak. Oke, monggo Mbak Desita, ada hal yang mau dibicarakan dengan Bapak? Ya, ini Pak, saya mau curhat, Pak. Oh ya, terima kasih. Nah, telah berani untuk curhat dengan Bapak. Itu biar Bapak suka. Nah, tapi sebelum Mbak Desita curhat, Bapak mau tanya, Mbak Desita itu rumahnya mana? Kemalang, Pak. Pemalang. Duh, kalau Pemalang ini kan baru Merapi itu kan statusnya siaga 2 ya. Iya, Pak. Siaga 2. Jadi ini kan pada ngungsi. Nah, Mbak Desita masih di Pemalang atau di mana? Saya sudah ngisi, Pak. Oh, sudah ngungsi. Di mana? Di tempat saudara saya Di mana itu? di Joton. Joton itu kalau dengan rumahnya Bu Purwanti itu mana ya? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu ya, karena asli Pemalang jadi nggak tahu. Kan saya rumahnya nggak Joton, Pak. Oh iya, Pemalang. Wah, Bapak lupa ya. Oke. Sekarang jamnya siapa ya, Mbak ya? Jam PJJ-nya siapa, Mbak? Itu pelajarannya Bu Tena, Pak, bahasa Jawa. Tapi Bu Tena kan cuma ngirimin materi sama tugas di GC. Oh, jadi hanya ngirim tugas di GC itu ya? Iya. Oke, nah sekarang Bapak tanya, nah tugas kamu apakah sudah kamu kerjakan? Belum, Pak.
Nanti saya akan mengerjakannya. Oke, baik. Yang penting Mbak Desita bisa mengatur waktu. Ya Pak, soalnya kan tugasnya yang ngumpulin juga besok, jadi saya masih ada waktu buat ngerjainnya di rumah. Oh, jadi tugasnya itu dikumpul baru besok? Ya. Oke, jadi kalau tugas karena dikumpul besok, maka kita bisa memaksimalkan waktu yang ada sekarang. Ya Pak. Tapi Bapak mohon maaf banget ya, karena habis ini Bapak harus mengisi seminar online di Kelurahan Palar. Ya, jadi Bapak punya waktu sekitar 30 sampai 40 menit, karena nanti habis itu Bapak harus masuk di Zoom untuk memberikan seminar. Nah, ini kan tadi Bapak juga sambil mengerjakan makalah untuk bisa Bapak seminarkan di Kelurahan Palar. Enggak apa-apa? Enggak apa-apa Pak, saya rasa waktunya juga cukup. Karena kan sekarang ini ganti jam PJJ Pak, dan saya juga belum isi. Oh ya, jadi kalau nanti ternyata waktunya belum cukup, nanti kita lanjutkan atau besok kita lanjutkan di besok pagi ya. Iya, enggak apa-apa. Besok pagi, kalau besok pagi kan Bapak free, jadi Ya. bisa besok pagi datang ke sini. Kalau nanti memang belum selesai, nanti kamu datang, kita lakukan konseling lagi. Ya. Oke, terima kasih. Bapak mau tanya, Mbak Desita pernah konseling sebelumnya? Jadi waktu SMP atau waktu kelas 10 atau kelas 11 dengan guru BK selain Pak Adam? Belum sama sekali Pak. Oh, belum sama sekali. Terus kalau belum sama sekali, kalau Mbak Desita itu apa, curhat atau konseling itu lewat dengan siapa atau lewat apa? Biasanya kalau dibantu saya cuma curhat sama teman atau orang tua. Oh gitu. Nah, jadi gini, Bapak akan menjelaskan apa itu konseling. Ya. Konseling itu beda dengan curhat. Itu salah satu bagian dari konseling. Ya. Akan tetapi untuk konseling itu yang bisa melakukan adalah seorang yang memang sudah ahli, dan itu bisa dari guru BK atau guru yang lain yang memang diberikan pelatihan konseling yang khusus. Nah, kebetulan Bapak itu asli dari BK, jadi Bapak setidaknya memang itu salah satu tugas dari Bapak untuk memberikan konseling sama kalian. Nah, tapi ini Bapak mohon maaf juga tanya, Mbak Desita sudah nyaman duduk di sini? Sudah Pak. Sudah, karena kan gini, kalau untuk proses konseling, kalau di SMA Negeri 1 Jogonalan itu kita ada ruangan konseling. Nah, itu di ruang samping itu kan ada ruang konseling, bisa dilihat. Nah, akan tetapi karena kita harus menerapkan protokol COVID, kita harus jaga jarak ini ya. Kita harus jaga jarak karena sedangkan di ruang konseling itu gimana ya dijelaskannya ya, kayak agak sempit lah, jadi jaraknya tidak lebih dari 1 meter. Jadi kan kalau di sini bagaimana gitu ya? Enggak apa-apa ya? Oke, cukup singkat karena waktunya itu cukup singkat. Tetapi karena ini pertemuan kita yang pertama juga, dan itu kalau buat Bapak itu sangat berharga gitu ya. Sangat berharga karena image dan memarahi siswa dan lain sebagainya, dan ternyata Mbak Desita itu tadi bisa datang ke sini tuh buat Bapak itu sesuatu yang sangat Mbak Desita harus berani atau mau dan mampu untuk mengungkapkan masalahnya, apa yang ada di pikirannya ke Bapak. Jadi biar Bapak bisa membantu mencari solusi untuk permasalahan Mbak Desita. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak Desita. Sekarang adakah yang ingin Mbak Desita benar-benar mengungkapkan kepada Bapak? Ya Pak. Ya, nah, apakah Mbak Desita bisa menceritakan masalah apa yang membebani pikiran Mbak Desita? Saya tuh merasa kalau diri saya itu kacau sekali. Kacau? Iya. Oh ya, baik. Nah, coba Mbak Desita ceritakan kepada Bapak, kacaunya itu bagaimana Mbak? Saya tuh ngerasa kalau teman-teman saya itu udah nggak bisa menghargai saya lagi. Mereka tuh nggak senang sama saya gitu loh Pak. Maksudnya teman-teman ini bagaimana? Teman-teman pacar atau sahabat atau teman
teman BA, teman Maya atau teman Ya, apa gitu? teman-teman sekelas gitu Pak. Teman-teman satu kelas. Iya. Oh ya. Apa yang menyebabkan kok teman-teman satu kelas itu Mbak, apa namanya? Tidak menghargai Mbak Desinta menurut pemahaman Mbak Desinta? Teman-teman itu udah enggak, teman-teman itu udah jarang gitu loh Pak kumpul-kumpul sama saya. Mereka tuh lebih banyak kumpul ke teman saya yang namanya Nisa itu loh Pak. Nisa? Ya, Satu Nisa. kelas ya, satu kelas Iya. dengan Mbak Desinta. Padahal teman-teman itu sebelumnya apakah dengan Mbak Desinta atau dengan Mbak Nisa? Ya sebelumnya sama saya tuh juga teman-teman tuh lumayan deket gitu Pak. Tapi kok akhir-akhir ini tuh mereka tuh kayak jauh gitu loh Pak, malah kayak lebih suka sama Nisa. Oh, lebih suka sama Nisa, gitu ya berarti ya? Iya. Itu menurut Mbak Desinta gitu? Iya. Lalu? Jadinya tuh gini Pak, saya tuh ngerasa teman-teman itu udah nggak menghargai saya. Mereka tuh lebih suka kumpul sama Nisa. Padahal kan saya tuh lebih pintar, lebih cantik, lebih kaya lagi daripada si Nisa. Tapi mereka itu tetap kumpul sama si Nisa. Oh jadi apakah gini ya, Bapak kalau boleh apa namanya berikan tanggapan, kamu berpikiran bahwa teman-teman itu lebih menghargai dan lebih menyukai Nisa. Iya. Sedangkan menurut kamu bahwa kamu itu lebih dari segalanya dari Nisa gitu ya? Iya Pak, benar Pak. Oh baik, terima kasih. Jadi Bapak sudah mengetahui permasalahannya. Kamu tadi mengatakan bahwa teman-teman kamu sekelas berarti satu kelas 12 IPS 3 itu tidak menyukai kamu, tidak menghargai kamu, terus tidak apa lagi ya, tidak mencintai ya, mungkin mencintai kamu. Itu apakah teman satu kelas semua ataukah cuma persen-persen saja atau satu atau dua orang saja? Ada sih Pak. Ada. Ya. Ada itu satu atau banyak Mbak? Satu. Oh cuma satu. Nah itu kalau cuma satu itu siapa Mbak? Aku Pak. Kenapa kok Mbak siapa namanya Desinta beranggapan kalau Agung tidak menyukai Mbak Desinta? Apakah ada hal yang ada buktinya kalau memang Agung tidak menyukai Mbak Desinta? Ada Pak, buktinya mereka pacaran Pak. Buktinya mereka pacaran? Iya. Oh, lalu kalau boleh apa ya namanya klarifikasi, apakah di dalam pikiran Mbak Desinta itu bahwa karena Agung pacaran dengan Nisa, itu menurut Mbak Desinta apakah demikian ya? Jadi Mbak Desinta menganggap bahwa Mbak Desinta itu kan lebih dari Mbak Nisa. Nah, apakah Mbak Desinta itu menganggap bahwa yang lebih cocok dibanding Nisa, Mbak Nisa itu Mbak Desinta untuk menjadi pacar Agung? Iya. 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 Kan saya lebih itu Pak, lebih pintar, lebih cantik, lebih kaya lagi juga. Oh gitu. Jadi anggapan Mbak Desinta itu bahwa seharusnya Mbak Desinta itulah yang menjadi pacarnya Agung ya? Iya Pak. Oh gitu ya, baik. Nah sekarang Bapak tanya lagi. Sekarang Bapak tanya, kan tadi Mbak Desinta kan bilang teman-teman satu kelas. Iya. Nah adakah selain Agung, adakah yang memang tidak menyukai Mbak Desinta? Ya ada sih Pak beberapa. Ada beberapa. Iya. Nah, contohnya apa kalau mereka tidak menyukai atau buktinya apa kalau mereka Buktinya tidak? mereka lebih sering menghabiskan waktu sama Nisa dibanding sama saya. Menghabiskan lebih banyak waktunya dengan Nisa dibanding dengan Mbak Desinta. Iya. Oke baik. Dengan demikian kalau Bapak tafsirkan, apakah Mbak Desinta itu pengen berada di posisi Nisa? Iya Pak. Karena menurut saya kalau saya bisa berada di posisi Nisa, mungkin teman-teman bisa lebih menghargai saya. Oh, jadi menurut Mbak Desinta, teman-teman bisa menghargai Mbak Desinta jika berada di posisinya Nisa. Iya. Oke, terima kasih. Nah terus kemudian apa efek
efek yang terjadi akibat apa yang terjadi dalam hidupmu, di hidup Mbak Desinta sekarang. Karena ini kan kenyataannya Agung lebih memilih Nisa ya menjadi pacarnya ya, kekasihnya ya. Nah, apa efek yang terjadi saat Agung lebih memilih Nisa di hidup Mbak Desinta? Saya merasa sih Pak, kalau hidup saya itu jadi lebih kacau. Saya juga udah nggak mau lagi sih kenal sama yang namanya Nisa itu. Ya walaupun saya sama Nisa itu temenan udah sejak SMP, tapi saya merasa kalau saat ini tuh saya udah nggak ada semangat ke sekolah lagi. Jadi saya pengen pindah dari sini, walaupun mungkin tinggal beberapa bulan lagi saya lulus. Yang penting saya nggak ketemu lagi dengan yang namanya si Nisa itu. Oh gitu ya, Bapak memahaminya. Oke, ini sangat menarik. Kalau Bapak nggak salah dengar, Mbak Desinta tadi sampai sempat berucap bahwa tidak ingin lagi kenal yang namanya Nisa. Dan Mbak Desinta juga beranggapan atau berpikiran pengen pindah sekolah karena Mbak Desinta itu merasa lebih pintar, lebih cantik, lebih kaya gitu ya. Iya Pak. Itu semua kan di luar kendali saya. Saya tuh merasa nggak bahagia karena saya tidak dapat merubah Agung dan teman-teman untuk lebih menyukai saya dibandingkan dengan si Nisa. Saya udah lelah Pak, dari SMP hanya jadi bayangan Nisa. Jadi dari dasar itu tadi, itu yang menyebabkan Mbak Desinta itu ingin menghindar dari Nisa. Iya. Sampai ingin pindah dari sekolah ini. Iya. Baik. Jadi disinilah kita ingin menangani masalah yang ada pada diri Mbak Desinta ya. Nah, salah satu yang saya dengar bahwa tadi Mbak Desinta itu merasa tidak dapat berbuat apa-apa karena semua yang terjadi itu di luar kendalinya Mbak Desinta. Nah, Anda tidak dapat membuat teman-teman menjadi suka atau menjadi lebih menghargai Mbak Desinta dibanding dengan Mbak siapa namanya? Nisa ya? Nisa. Daripada Mbak Nisa. Nah, ini yang membuat kamu kacau, dalam pikiran kamu itu kacau. Benar demikian? Iya, itu yang saya rasakan. Baik. Jadi saya ingin atau Bapak ingin Mbak siapa namanya Desinta kembali ke keyakinan kalau yang mendasari pemikiran kacau Mbak Desinta itu terlintas dari benak Mbak Desinta sendiri. Jadi Mbak Desinta itu yakin kalau kekacauan yang terjadi itu karena pikiran Mbak Desinta sendiri. Gimana ya Pak ya? Saya tuh merasa nggak bahagia. Soalnya semua itu kan terjadi di luar kendali saya. Beda sama pelajaran Pak, saya bisa ngerjain dengan mudah dan baik kalau pelajaran itu. Tapi ini kan saya tidak dapat merubah teman-teman, terutama Agung, untuk lebih suka sama saya. Kayaknya Bapak tadi dengar nggak? Cuma itu ya? Ada lagi ya kayaknya tidak cuma itu tok kayaknya. Benar Pak, saya tuh kayak ngerasa kalah gitu loh Pak. Saya tuh ngerasa nggak bisa berharga di mata teman-teman, khususnya di mata aku. Karena saya tuh ngerasa seperti ada yang salah dengan diri saya. Kenapa saya bisa seperti ini? Nampaknya Mbak Desinta sangat tertekan dan sampai sedih banget ya dengan kejadian ini ya. Iya Pak. Ya. Nah Mbak Desinta silahkan nangis dulu. Bapak ada tisu. Oh ini. Silahkan Mbak Desinta nanti ambil tisu sendiri untuk membasuh air matanya. Apakah sudah terasa enakan?
lanjutkan? Bisa Pak. Benar, bisa lanjutkan. Kalau mau nangis dulu nggak apa-apa. Bisa Pak. Bisa ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Iya Pak. Oke. Nah, Anda bilang kalau Anda merasa kalah. Iya. Terus ada yang salah dengan diri Anda juga. Nah, sekarang kita fokus pada itu dulu ya Pak ya. Nah, fokus pada itu dulu. Terus kemudian ada yang salah pada diri kamu itu, dan apa yang salah pada diri kamu. Sepertinya Mbak Desinta ini sudah sangat jauh memikirkannya. Gimana ya Pak ya? Hmm. Ini tuh udah seperti ungkapan ekspresi dalam diri saya sendiri. Ya unek-unek lah kalau orang bilang itu. Oke, Pak. Jadi reaksi emosional ini yang kamu dapatkan ya saat kamu itu berpikiran aku kalah, saya kalah dengan Lisa. Lisa selalu mendapatkan banyak teman, bahkan sampai aku itu bisa menjadi pacar Lisa. Sedangkan itu merasa saya itu kalau kepikiran itu kalau saya tidak berharga, terus reaksi emosional tadi yang keluar dari dalam diri kamu. Apakah demikian, Mbak? Benar Pak. Rasanya tuh dalam hati itu rasanya tuh benar-benar kacau gitu loh Pak. Saya tuh rasanya pengen teriak. Terus dalam dada itu juga sesak. Saya tuh kepengen lari dari semua masalah ini. Ya Pak, mungkin dengan cara itu saya bisa memberi sedikit ruang dalam hidup saya. Saya tuh udah capek dengan semua ini Pak. Saya tuh pengen banget memperbaiki masalah ini. Tapi saya nggak tahu Pak gimana caranya. Saya takut kalau saya masih ada dalam keadaan ini, saya bisa gila Pak. Bagaimana ini Pak? Nah, baik. Bapak melihat apa yang kamu rasakan. Nah, memang banyak sekali ya, Pak, ya, banyak sekali yang berkecamuk dalam diri kamu. Iya. Meskipun kamu ini pakai masker, tapi dari mata Mbak Desinta itu menunjukkan kok banyak sekali masalah itu di dahi itu ada kayak gambarannya dari bahasa nonverbal yang Mbak Desinta sampaikan itu kelihatan banget kalau baru berpikir banget gitu Pak. Iya Pak, benar itu. Oke, bagus kalau seperti itu. Bagus Pak. Ya, nah bagus maksud Bapak adalah Mbak Desinta memang bisa benar-benar menjelaskan permasalahan yang ada di dalam diri Mbak Desinta. Oh seperti itu Pak. Ya, jadi kan itu kan nanti membantu Bapak dalam menangani atau mencari solusi dalam permasalahan Mbak Desinta. Itu ya Pak ya. Iya Pak. Nah, sekarang kita membayangkan atau kita tarik ibaratnya skala 1 sampai 10. Skala 1 itu relax, tenang, santai, dan sampai skala 10 itu kacau, mabuk kalau bahasa Jawanya, terus sakit hati dan lain sebagainya. Nah, sekarang Mbak Desinta gambarkan dari level 1 sampai 10 itu kira-kira Mbak Desinta itu berada pada level berapa? Kan tadi Mbak Desinta mengatakan kalau Mbak Desinta itu tidak berharga, terus kalah dengan Mbak Lisa. Nah itu Mbak Desinta itu kira-kira pada level berapa? Mungkin 9 atau 10 gitu Pak. Oke, dapat Bapak katakan bahwa kamu tidak berharga, kamu kalah dibanding dengan Lisa. Nah, apakah itu tadi itu begitu buruk, ataukah semua itu yang Anda katakan itu memang terjadi pada diri kamu sendiri, Pak? Maksudnya sangat buruk dalam diri kamu sendiri. Gimana ya Pak ya? Seperti itu tuh udah kayak ada dalam diri saya sendiri gitu loh. Jadi saya tuh merasa malu kalau misalnya saya kalah sama Nisa yang Ya. bodoh, tidak cantik, bahkan tidak kaya. Saya takut kalau teman-teman tahu tentang itu, saya bisa dipermalukan. Ibaratnya gini, apaan sih Des kalah tuh sama Nisa? Aku aja lebih milih Nisa. Saya takutnya mereka menganggap saya seperti itu.
kalau saya seperti itu kan mereka pasti nggak mau lagi temenan sama saya, Pak. Seperti itu ya. Oke, baik. Itu tadi keyakinan yang begitu kuat yang ada dalam diri kami ya, Mbak. Iya. Nah, sekarang apa konsekuensi emosional yang di dalam pikiran Mbak Desi? Nah, apa namanya, perasaan apa yang diakibatkan dari pemikiran itu? Dan kemudian, oh, aku harus berada, aku harus seperti Nisa, aku harus di posisi Nisa, aku harus menjadi pacar aku, harusnya aku, bukan Nisa. Kalau tidak demikian, itu akan benar-benar dulu atau sampai mengerikan ya Mbak ya? Iya, Pak. Ya baik. Akan tetapi ya Mbak, kemana reaksi emosi itu kalau Mbak Desinta bawa? Bagaimana menurut Mbak Desinta membawa reaksi emosinya itu? Nggak tahu, Pak. Itu tuh benar-benar buat saya berada di titik terendah dan membuat saya. Baiklah, sekarang bagaimana Mbak Desinta mengatasi masalah itu? Kan kalau nggak salah dengar, Bapak tadi mendengar kalau Mbak Desinta itu ada ketakutan ya, ada ketakutan di mana Mbak Desinta itu takut kalau dianggap teman-teman atau teman-teman itu tidak menghargai Mbak Desinta atau sampai tidak menyukai Mbak Desinta. Gimana? Ya, saya merasa terluka, Pak. Di sini tuh perasaan saya sakit. Rasanya itu saya seperti terlihat jelek gitu loh, Pak, di mata teman-teman saya. Terutama di mata si Agung itu. Rasanya tuh saya melihat semua itu ada di mata teman-teman dan juga si Agung itu. Tapi kadang saya tidak benar-benar tahu apa mereka berpikir seperti itu atau tidak. Entahlah, saya juga bingung, Pak, dengan diri saya sendiri. Tapi rasanya di dalam diri saya itu bicara kalau mereka itu ya berpikir seperti itu tentang saya. Sepertinya Anda itu melihat semua orang itu memandang Mbak Desinta itu rendah. Ya. Terus kemudian menganggap Mbak Desinta itu tidak berharga. Iya, Pak. Terus juga Mbak Desinta menganggap orang lain itu memandang itu cuma sebelah mata untuk Mbak Desinta. Demikian. Iya, Pak. Dan kalau boleh Bapak tangkap lagi atau Bapak kemukakan lagi, Bapak berpikir ini untuk Mbak Desinta ya, Ya. apakah ada pikiran Mbak Desinta ini? Jadi saya tidak harus pintar, saya tidak harus cantik, saya tidak harus kaya. Yang penting saya bisa ceria, saya harus banyak teman. Itu kan saya jadi bisa seperti Nisa. Nah mungkin dengan seperti Nisa hidup saya itu lebih bahagia dan menyenangkan. Apakah demikian, Mbak? Ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Oke, baik. Terus sekarang Bapak tanya dengan Mbak Desinta, pernahkah Mbak Desinta merasakan hidupnya itu sempurna? Tidak. Tidak ya? Ya. Nah, apakah, di sini Bapak tanya, apakah ada orang yang hidupnya itu sempurna? Ya tidaklah, Pak. Nah, tidak. Nah, jadi Anda kan Mbak Desinta itu sudah menyadari ya, kalau sudah menyadari bahwa pikiran yang Mbak Desinta punya sekarang itu kan tidak rasional. Itu maksud Bapak nih? Maksud Bapak, saya tahu bahwa hidup ini seharusnya tidak berpikir seperti ini gitu. Betul untuk Mbak Desinta. Ya. Nah, semakin saya berpikir seperti itu, seperti rasional tadi, itu membuat saya semakin seperti ini, maksudnya menjadi Mbak Desinta itu semakin kacau. Nah, membuat Mbak Desinta juga menjadi cemas ya, menjadi cemas dalam menjalani kehidupan
sekolah maupun di luar sekolah. Nah, apakah yang Bapak kemukakan tadi itu sebuah yang rasional? Tidak mungkin Pak, saya memang merasakannya seperti itu Pak. Nah, jika kecemasan dan kekhawatiran yang kamu dapatkan ketika kamu tidak dihargai dan tidak dicintai, apa respon yang lebih rasional untuk situasi seperti itu? Saya tidak tahu Pak, mungkin teman-teman cuek saja, saya juga tidak tahu. Cuek? Cuek ya? Ya Pak. Oke, baik. Jadi jika kita coba lakukan yang kita coba untuk lakukan sekarang adalah seperti ini, Mbak. Tadi kan Mbak Desita mengatakan bahwa dalam situasi ini Mbak Desita berada pada siklus 9 dan 10 ya? Iya. Nah, kemudian sekarang Bapak ingin tahu kalau kamu mencoba mengatakan pada diri Mbak Desita bahwa saya sendirilah yang memunculkan, karena mungkin semua orang itu bisa mengalaminya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan bahwa kita akan membawa Mbak Desita sedikit lebih mendekati reaksi yang normal pada umumnya. Anda tahu, normal itu kan jika tidak orang yang kita cintai itu membalas cinta kita. Normal jika orang lebih menyukai bergaul dengan orang yang ceria dan pandai. Terus kemudian mungkin juga kita bisa berpikir saya mestinya melakukan lebih baik daripada Nisa, tidak masalah kok tidak dicintai sama aku, toh masih ada yang lain, masih ada Tri Purwanto, masih ada siapa lagi, itu kan ada teman-teman kelasku itu kan masih ada banyak ya, ada Tri Purwanto, ada siapa namanya Ragil, masih ada juga siapa Randy dan lain sebagainya. Itu teman-teman, toh kalau kita katakan kalau saya itu pintar, cantik, dan saya seharusnya itu bisa mendapatkan lebih dibanding Nisa. Jadi kan saya tidak perlu untuk iri dengan Nisa. Baik Pak. Oke ya. Nah, Bapak ingin Mbak Desita melakukan Ray itu memejamkan mata, dan Bapak ingin Mbak Desita itu membayangkan bahwa sesuatu yang terjadi dan pada dasarnya adalah gagal dalam melakukannya, tidak sejalan dengan dengan baik, itu Mbak Desita mengatakan bahwa Mbak Desita itu gagal. Saya tidak dicintai, saya tidak dihargai, teman-teman saya itu menganggap saya itu kalah dari Nisa. Nah, Bapak benar-benar ingin kamu itu melakukannya sampai Mbak Desita itu merasakan bahwa level 9-10 itu sampai sesak nafas, sampai seolah-olah Mbak Desita itu merasakan kalau itu sesak nafas. Apakah bisa dilakukan? Nah, sekarang Mbak Desita coba lakukan selama kurang lebih 30 menit dengan pemikiran itu tadi, yang benar-benar Mbak Desita itu merasakan bahwa semua itu ada dalam diri Mbak Desita. Lakukan kurang lebih 3 menit sekarang. Terus kemudian Mbak Desita ingin mengubah emosi atau perasaan itu tadi dari skala 9 ke 10 atau 9-10 itu turun, atau katakanlah gampangannya itu pura-pura menjadi sedikit khawatir, terus sedikit sesak nafas. Terus kemudian Mbak Desita itu mengatakan pada diri Mbak Desita itu, seandainya saya menjadi pribadi yang ceria dan mau membuka diri dengan berteman dengan siapa saja, mungkin hal lain yang akan membuat itu lebih baik. Nah, sekarang Mbak Desita coba dalam waktu itu sebuah 3 menit, kurang lebih 3 menit untuk melakukannya. Monggo silakan. Sekarang Mbak Desita boleh membuka mata. Apa yang Mbak Desita lakukan untuk turun dari skala 9 itu tadi kan kecewa banget menjadi sedikit kecewa. Apa
apa saja yang Anda katakan pada diri Mbak Desinta? Apa yang terlintas di benak Mbak Desinta dalam melakukan pre tadi? Saya tidak perlu menjadi sempurna untuk dapat memiliki teman. Bagus. Bisa dilanjutkan? Saya tidak sempurna, saya tidak benar-benar. Nisa juga tidak sempurna, tapi dia dicintai sama aku. Saya seperti mau mati melihat semua itu. Seperti ada yang menusuk-nusuk jantung. Rasanya sesak nafas. Walaupun begitu, memang tidak ada orang yang menusuk-nusuk jantungku. Tapi bisa saja terjadi seperti itu. Entahlah, rasanya penuh sekali otak ini. Tidak ada teman yang ingin berteman lagi dengan diriku. Oke. Pernahkah hal itu terjadi dalam kenyataan, Mbak? Seperti ada yang benar-benar memang menusuk jantung Mbak Desinta. Tidak. Nah ya, kalau memang itu benar terjadi kan Mbak Desinta nggak mungkin akan duduk di depan Bapak ya? Iya. Nah sekarang Bapak ingin Mbak Desinta itu mengingat-ingat kenangan indah bersama Nisa. Apa yang pernah Mbak Desinta itu lakukan bersama Nisa? Saya dulu tidak dicintai saja tidak apa-apa. Jadi kamu kan bisa membandingkan dari apa yang sebelum kita bertemu ya Mbak ya, belum bertemu dengan Bapak, belum Mbak Desinta belum cerita ke Bapak gitu kan, jadi kan bisa membandingkan antara yang awal dan yang oke. Nah ini untuk PR Mbak Desinta ya. Mbak Desinta melakukan, Bapak harap melakukan pre itu sehari itu 5 kali Mbak. Pre itu nah Mbak Desinta ada hadiah yang dari Mbak Desinta sendiri adalah Mbak Desinta kemudian mendengarkan musik. Nah kalau Mbak Desinta tidak bisa melakukan pre dalam waktu sehari itu selama 5 kali itu, Mbak Desinta juga harus menghukum diri Mbak Desinta, yaitu dengan mencuci baju. Aku harus begitu. Jadi saya harus melakukan apa yang perlu saya lakukan dan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan jika saya bisa melakukannya. Sebaliknya, saya akan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan jika tidak melakukannya. Nah, betul itu. Jadi saya yakin Mbak Desinta itu bisa melakukannya. Nah, kita bisa nanti itu jumpa minggu depan dan Bapak sekali lagi yakin kalau Mbak Desinta itu bisa melakukan pre tadi. Iya Pak. Dengan adanya layanan konseling ini. Iya Pak, bermanfaat. Kalau bermanfaat, manfaatnya apa Pak? Ya, saya bisa lebih belajar untuk menjadi diri sendiri. Kesimpulan nih Mbak ya. Tadi kan Mbak Desinta datang ke sini dengan pikiran yang kacau. Setelah Mbak Desinta curhat kepada Bapak, Mbak Desinta dari merubah skala yang 9-10 tidak bahagia menjadi turun, menjadi lebih mendekati ke angka 1. Ya. Apakah benarkah demikian Mbak untuk kesimpulan kita pada hari ini Mbak? Iya Pak. Nah, apakah ada hal yang lain yang ingin Mbak Desinta katakan kepada Bapak? Sudah nggak ada Pak. Benar, tidak ada ya? Iya. Nah, menurut Mbak Desinta, apakah Mbak Desinta puas terhadap layanan yang Bapak berikan pada Mbak? Sudah puas Pak. Sudah puas. Apakah sudah masuk di tempatnya Mbak Desinta? Sudah Pak. Sudah. Nah, nanti Mbak Desinta kerjakan, Ya. Mbak Desinta jawab. Ya. Nah, nanti dikerjakan setelah jamnya Pak Ambar aja. Ya, Karena Pak. di sini katanya kan jamnya Pak Ambar. Iya. Nah, Mbak Desinta kerjakan. Yang jelas harus hari ini dikerjakan ya Mbak ya. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita bisa akhiri untuk kegiatan kita pada siang dan semangat. Nah, segera move on. Ya. Nah, dan ingat ya Pak ya, jangan lupa untuk bahagia Ya. setiap hari. Dan semoga ya sama-sama semoga Mbak Desinta bisa menjalani kehidupan lebih baik dibanding dengan sekarang. Itu, oke? Ya. Selamat dulu Pak. Ya. Terima kasih.